Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Zulkarnain, NPM 2001011004, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Konstruksi Sintaksis, yang mana diajukan untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing langsung oleh yang terhormat Bapak Andri Tiono Kurniawan, SPD MPDI. Langsung pada materi. Yang pertama terdapat abstrak, yakni masih banyak orang yang belum mengetahui dan belum paham tentang makna konstruksi dan objek sintaksis, padahal penggunaannya begitu dekat dengan masyarakat Indonesia. Banyak permasalahan yang ada dalam mendalami penguasaan konstruksi dan objek dalam sintaksis, beserta hakikatnya. Perlu pendalaman dan banyak mempraktekkan dalam dunia kebahasaan. Oleh karena itu, konstruksi dan objek sintaksis ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pendahuluan di sini memiliki latar belakang. Konstruksi sintaksis ialah satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri dari dua unsur. Sintaksis ialah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Oleh karena itu, objek kajian sintaksis ialah wacana, kalimat, klausa, dan frase dengan segala permasalahannya, baik mengenai hubungan bentuk maupun hubungan makna dan unsur-unsurnya. Rumusan masalah, di sini saya membahas dua rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konstruksi sintaksis, dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan objek sintaksis. Langsung kepada pembahasan. Yang pertama, konstruksi sintaksis. Konstruksi sintaksis ialah satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri dari dua unsur. Satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis meliputi wacana, kalimat, klausa, dan frase. Oleh karena itu, wacana, kalimat, klausa, dan frasa juga termasuk konstruksi sintaksis. Sebagai konstruksi sintaksis, kalimat memiliki dua unsur, yaitu yang pertama, unsur segmental yang berupa kata, frase, dan klausa, serta yang kedua, unsur suprasegmental yang berupa jeda atau kesenyapan dan intonasi sebagai konstruksi sintaksis. Oleh karena itu, klausa di sini memiliki unsur yang disebut yang pertama fungsi, yang kedua kategori, dan yang ketiga peran. Sebagai konstruksi sintaksis, frasa memiliki unsur yang berupa kata-kata, dan sintaksis ialah cabang ilmu yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Selanjutnya, di dalam sintaksis, kata diperlakukan sebagai satuan terkecil pembentuk konstruksi frase, klausa, dan kalimat. Di sini terdapat tes formatif, yaitu yang pertama, konstruksi sintaksis ialah satuan bahasa yang bermakna yang minimal memiliki dua unsur dan merupakan objek kajian sintaksis tersebut. Yang kedua, sebagai konstruksi sintaksis, wacana memiliki unsur dan aspek bentuk dan aspek mana unsur yang berupa kalimat-kalimat dan alat kalimat serta pertautan bentuk perpaduan makna. Selanjutnya, objek sintaksis. Objek sintaksis ini merupakan struktur internal kalimat. Di dalam sintaksis dikaji itu struktur frase, klausa, dan kalimat. Frase sendiri merupakan objek kajian sintaksis yang terkecil, serta kalimat sendiri merupakan objek kajian sintaksis yang terbesar. Berhubungan dengan frase, dikaji struktur frase, unsur pembentuk frase. Objek kajian sintaksis menurut Abdul Sayer 2012-2006, yaitu yang pertama, struktur sintaksis mencakup masalah fungsi, kategori, dan peran sintaksis, serta alat-alat yang digunakan dalam membangun struktur itu. Yang kedua, satuan-satuan sintaksis yang berupa kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Yang ketiga, hal-hal lain yang berkenaan dengan sintaksis seperti masalah, modus, aspek, dan sebagainya. Di sini juga terdapat struktur sintaksis, yakni struktur sintaksis mencakup fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan peran sintaksis. Fungsinya menggunakan peristilahan berupa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya, satuan sintaksis di sini terdapat yang pertama kata, yang kedua frasa, dan yang ketiga modus, aspek, kala, modalitas, fokus, dan diabetes, dan diatesis. Di sini modus pengertiannya ialah mengungkapkan atau menggambarkan suasana psikologis perbuatan menurut tafsiran si pembicara atau sikap si pembicara tentang apa yang diucapkannya. Yang kedua aspek,
aspek adalah cara untuk memandang pembentukan waktu secara internal di dalam suatu situasi, keadaan, kejadian, atau proses. Dan yang kedua, kala. Kala atau tenses adalah informasi dalam kalimat yang menyatakan waktu terjadinya perbuatan, kejadian, tindakan, atau pengalaman yang disebutkan di dalam predikat. Selanjutnya, yang ketiga, modalitas. Modalitas adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yaitu mengenal perbuatan, keadaan, dan peristiwa, atau juga sikap terhadap lawan bicaranya. Yang keempat, fokus. Fokus adalah unsur yang menonjolkan bagian kalimat sehingga perhatian pendengar atau pembaca tertuju pada bagian itu. Selanjutnya yang kelima, diatesis. Diatesis adalah gambaran hubungan antara pelaku atau peserta dalam kalimat dengan perbuatan yang dikemukakan dalam kalimat itu. Terakhir, penutup, kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan pemahaman konstruksi dan objek sintaksis dalam bahasa Indonesia selain dapat menjadi bekal pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, juga dapat bermanfaat dalam pembinaan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas sintaksis bahasa Indonesia adalah cabang ilmu bahasa yang membahas tata kalimat bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.